Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ibu-ibu kaum muslimat, para ummahat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita membuka majelis kita pada siang hari ini tentunya dengan senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Nikmat kehidupan, sehat wal afiat, terutama nikmat iman wal Islam yang dengannya alhamdulillah kita masih dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, menunjuki kita jalan menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga di majelis yang mulia ini kita bermohon kepada Allah, Allah memberikan kesempatan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kaum muslimat, para umat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sekarang kita sudah di bagian hari-hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Itu berarti sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan apa? Dzulhijjah. Dan bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah itu termasuk di antara bulan-bulan haram. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala di sisinya hitungan bulan itu ada 12 kata Allah. Dalam surat At-Taubah ini Allah katakan sejak Allah ciptakan yauma khalaqas samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan 12 bulan buat kita. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Dan Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan thalathun, 3 mutalawiyat, berturut-turut. Dan yang satu dari 4 itu terpisah. Yang 3 berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu lagi Rajab, Al-Mudhar. Nah, ini kita berada di salah satu bulan dan sebentar lagi juga akan masuk di antara satu bulan yang termasuk bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram itu? Kata para ulama, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan haram itu adalah apabila seorang hamba melakukan kebajikan, amal soleh, maka dilipat gandakan itu pahalanya. Tapi sebaliknya, hati-hati di bulan haram itu, kalau seseorang melaksanakan maksiat di atas ilmunya, di atas kesengajaannya, dia tahu itu maksiat, maka ancamannya pun dilipat gandakan. Itu namanya bulan-bulan haram. Kalau beramal soleh dilipat gandakan. Kalau dia maksiat dengan ketahuannya atau dengan ilmunya, dia bermaksiat, dia tahu itu haram, dia lakukan juga, maka ancamannya pun dilipat gandakan. Ya. Oleh karena itu 4 bulan ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam
itu tahu tentang kemuliaan bulan-bulan haram ini, ibu-ibu. Ya, saking tahunya mereka nggak berani tuh melaksanakan perang satu suku dengan suku yang lainnya, membunuh, berdusta di bulan haram. Unik ya. Mereka padahal orang-orang musyrik. Tapi masih ada beberapa sisi kebaikannya. Di antaranya kalau mereka masuk bulan haram, mereka nggak pernah tuh berani. Kalau mereka dapati di pasar ada orang yang pernah membunuh ayahnya, membunuh saudaranya, tapi mereka berada di bulan haram, mereka nggak balas dendam. Ya, jadi mereka nggak berani untuk menumpahkan darah ketika mereka berada di bulan-bulan haram. Itu masyarakat jahiliyah pada saat itu, yang mereka berbuat syirik kepada Allah dengan menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain, sesuatu yang lain selain daripada Allah sebagai ilah yang disembah oleh mereka. Tapi mereka nggak berani tuh ya menumpahkan darah, bahkan berdusta, mengingkari janji, mereka nggak berani ya. Dan kemuliaan bulan haram yang juga sempat dimuliakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu terus diabadikan oleh Allah sampai Islam datang. Ini bulan tetap menjadi bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Oleh karena itu wajar kalau para ulama menjelaskan di bulan-bulan 4 ini, bulan-bulan haram ini, kebajikan amal soleh seseorang dilipat gandakan dan maksiatnya juga diancam dilipat gandakan ancaman dosanya. Ya. Maka banyak-banyaklah beramal soleh di bulan-bulan haram ini. Dan kenapa Ustadz? 4 bulan ini memang Allah jadikan khusus bagi orang yang melakukan amal soleh dilipat gandakan, dan juga bagi orang yang bermaksiat dengan ilmunya diancam juga ancaman berat. Karena itu hak Allah menjadikan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah SWT, disucikan oleh Allah. Itu hak Allah menjadikan 4 bulan ini bulan haram ya. Karena kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, menjadikan 4 bulan ini bulan kesempatan banyak beramal soleh, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa enggak bulan-bulan yang lainnya? Ini hak prerogatif siapa? Sama seperti halnya Allah jadikan 1 bulan khusus nih, yang juga pahalanya lipat ganda, yaitu bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengenal kesempatan di antara 12 bulan itu 5 bulan yang kalau bisa jangan sampai disia-siakan. Di antaranya 4 bulan haram dan 1 lagi bulan Ramadan. Nah, sisanya tentunya ada beberapa bulan yang selain daripada 5 ini, memang ada amalan-amalan soleh yang luar biasa ya. Tapi 5 bulan ini harusnya menjadi kesempatan bagi seorang mukminah untuk tidak melewatkan setiap detik pun kecuali dengan amal soleh. Nanti ketika kita masuk dalam mungkin beberapa hari ini, masuk di bulan Dzulhijjah, bulan yang keberapa? 12 ya. Bulan yang ke-12 ini nanti, maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Nanti kata Nabi SAW ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah, kata Rasul, tidak ada 1 hari pun di antara 360 hari dalam 1 tahun yang apabila seorang hamba melakukan amal soleh, amal solehnya itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada apa? Min hadhil ayyamil ashar, daripada 10 hari pertama. Maksudnya adalah 10 hari pertama, sepakat kata para ulama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini bahkan 10 hari pertamanya kalau seseorang beramal soleh lebih tinggi daripada hari-hari yang lainnya selama 1 tahun. 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah ya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 10 10 10. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-harinya, maksudnya hari-harinya itu berarti pagi sampai siang sampai sore, tidak ada yang bisa mengalahkan amalan soleh kecuali 10 hari ini.
10 hari besok ini di bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 berikutnya 10 hari maksudnya 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Malam-malamnya tidak ada yang bisa mengalahkan di antara 360 hari dalam satu tahun. Tapi malam Ramadan maksudnya 10 hari malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga kenapa? Ada sunnah menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan malam-malamnya dengan apa? I'tikaf. Ya. Dan inilah gambaran betapa 10 di antara 10 hari yang disebutkan dalam dalil, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang bisa melampaui derajat yang tinggi melebihi dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah besok. Dan Nabi SAW mengatakan amalun salihun, amal soleh. Amal soleh apa Ustaz? Amal soleh apa saja. Sehingga yang benar sebenarnya kalau seseorang itu besok melakukan puasa, sedangkan puasa itu bagian dari amal, maka dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan sekedar tanggal berapa? 9-nya saja. Ya memang ada beberapa alternatif ibu-ibu. Ada beberapa alternatif besok ya di bulan Dzulhijjah puasanya. Kata para ulama alternatif yang pertama dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan tanggal berapa? 9. Ini boleh. Alternatif yang kedua puasanya boleh kemudian dia baru diberikan istita'ah, kemampuan untuk melaksanakan puasa. Kalau kebetulan dia masih ingatnya atau baru mampunya puasa dari mulai tanggal 5 Dzulhijjah, silakan puasa 5, 6, 7, 8 sampai dengan tanggal 9-nya. Atau alternatif yang ketiga adalah kalau tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah dia nggak sempat karena kesibukan tertentu, atau yang beberapa hari pun dia nggak sempat, maka jangan pernah ditinggalkan khusus 1 hari, yaitu puasa apa? Tanggal 9-nya yang disebut oleh Nabi sebagai apa? Shaum yaumi Arafah, puasa di hari apa? Arafah, ya. Dan jujur kalau kita ini bersyukur atas umur hari-hari yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita, harusnya dia tidak meninggalkan puasa Arafah. Kenapa demikian? Di antara 360 hari dalam satu tahun, ya kan gitu ya, dikurangi Ramadan berapa hari? Berarti sisa berapa? 330. 330 kalau kemudian masa di antara 330 hari dalam satu tahun kita nggak bisa sempat 10 hari saja. Oke lah, kalau 10 hari nggak sempat kan gitu, 1 hari saja di antara 330, 1 hari saja kita puasa di tanggal 9 puasa Arafah, masa nggak sempat? Terlalu. Hah? Kenapa terlalu? Hah? Ini bukan Bang Haji ya kan? Bukan Bang Haji Roma ya. Ya. Masa di antara 330 kalau Ramadan insya Allah sempat lah, betul apa tidak? Masa di antara 330 setelah dikurangi Ramadan 1 hari saja nggak sempat. Berarti di mana rasa syukurnya kepada Allah? Ya. 1 hari Yaumul Arafah yang kata Nabi SAW di antara kemuliaan, ya, di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah karena di dalamnya Rasul SAW mensunnahkan puasa apa? Arafah. Ya. Ini ustadznya boleh berdiri atau? Hah? Enggak, maksudnya boleh berdiri apa enggak? Boleh. Ya. Di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah, maaf. Di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah, ya. Ini boleh dihapus. Ketua kelasnya siapa nih? Udah nerangin, suruh hapus juga. Terlalu nih emangnya. Tuh, tunjuk tangan siapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Hah? Di antara keistimewaan, ya, keistimewaan bulan apa namanya? Dzulhijjah. Dzulhijjah.
Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah yang pertama, ya, tadi ya, bahwasanya amal soleh seseorang itu lebih baik, lebih dicintai. Hadis riwayat Imam Bukhari tadi, dicintai oleh Allah dalam 1 tahun. Amal solehnya dilipat gandakan, lebih dicintai, karena bahasa Nabi, ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr, lebih dicintai. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya amal seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya. Apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah itu ternyata bertingkat-tingkat, nggak sama nilainya. Tidak sama. Orang bersedekah, ya itu juga sedekah tidak sama, nggak sama. Orang sholat pun nggak sama nilainya di hadapan Allah. Ya. Jadi semua amalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkeyakinan bahwasanya amalan seseorang bertingkat-tingkat, ya, dan derajat seseorang pun tuh bertingkat-tingkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya seorang hamba manakala ketika dia beramal mencari mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tinggi derajatnya. Ya. Contoh salat sunnah misal. Tidak ada salat sunnah yang pahalanya melebihi derajat daripada qiyamul lail. Afdolus shalah ba'da al-maktubah, kata Nabi, seutama-utama salat. Maksudnya salat sunnah di sini setelah yang wajib adalah salatul lail. Salat apa? Malam. Itu lebih utama dari duha, lebih utama dari tahiyatul masjid, lebih utama dari apa lagi? Salat sunnah wudu dan seterusnya. Salat malam. Ya, makanya kalau seorang melazimkan terus, mendawamkan terus, istimrar terus menerus, dia jaga sholat malamnya, demi Allah dia sedang meraih kemuliaan yang paling tinggi dari ibadah sholat sunnahnya. Begitu pula puasa. Ya, tadi kita sempat bahas bahwasanya di antara keistimewaan, ya, bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada apa? Puasa apa? Ya, puasa Arafah. Puasa sunnah yang ditekankan oleh Nabi, yaitu nanti kita sampaikan hadis Nabi SAW. Kata Rasul SAW, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah itu ahtasibu an yukaffira sanatil lati qablaha wallati ba'daha. Puasa Arafah itu aku berharap mengampuni dosa-dosa seorang hamba 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Ada puasa yang di bawah Arafah, ya puasa yang lain, puasa sunnah. Termasuk setelah Dzulhijjah, bulan apa tadi? Muharram. Setelah Dzulhijjah ada bulan apa? Ini ngomong-ngomong 12 bulan, hafal apa enggak? Kalau enggak hafal kita tutup ini majelis. Hafal? Hafal ya. Ya, bulan pertama bulan apa? Nah, tidak tahu. Bulan kedua? Terus bulan ketiga? Terus bulan keempat? Rabiul Tsani. Kemudian Jumadil, kemudian Rajab, terus Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai selesai. Besok itu setelah Dzulhijjah, Muharram itu ada kesempatan puasa sunnah yang juga pahalanya besar, tapi di bawah ini. Ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa Muharram? Ya. Apa pahalanya? Dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Kalau Arafah 2 tahun bahkan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang, berarti Arafah lebih tinggi. Ya. Lebih apa? Lebih tinggi jemaah. Oleh karena itu Nabi tadi mengatakan ahtasibu an yukaffira sanatil lati ba'daha wallati qablaha. Ya. Puasa Arafah itu apa faedahnya? Menghapus apa? Menghapus dosa. Berapa? 2 tahun. Coba bayangin. 2 tahun dihapuskan oleh Allah. 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah kalau puasanya ikhlas, ya, dan sesuai tuntunan sunnah. Dan 1 tahun yang akan datang kata para orang maknanya apa? Dijaga seseorang selama 1 tahun dari dosa.
Sehingga ketemu lagi nanti Arafah berikutnya. Ya, apa tidak nikmat itu? Ya. 1 tahun yang lalu dihapus, 1 tahun yang akan datang pun kalau dia punya dosa dihapus, dalam pengertian dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketemu lagi, dihapus lagi, terus begitu. Ya. Maka rugi kalau kemudian di antara 330 hari tadi setelah dikurangi Ramadan, kita masa nggak sempat 1 saja. Ya. Syukur-syukur Arafah ini diiringi oleh saudara-saudaranya. Tanggal 1 Dzulhijjah dia puasa, tanggal 2 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 8, bahkan tanggal 9. Ini jauh lebih baik daripada yang cuma puasa tanggal 9 saja. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man shoma yauman, siapa yang berpuasa 1 hari saja fi sabilillah, di jalan Allah atau karena Allah, maka wajahnya dijauhkan, kata Nabi SAW, dari api neraka sejauh 5.000 tahun. Ya, 1 hari puasa. Ramadan berapa hari puasa? 30 atau 29, ya kan? Dan kemudian puasa Arafah, coba bayangkan. Jadi Masya Allah kalau kita mulai dari tanggal 1, karena puasa bagian dari amal soleh. Dan tadi Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalus soleh. Tidak ada hari-hari yang amal soleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa amal soleh, berzikir amal soleh, salat amal soleh. Apalagi yang amal soleh? Banyak. Silaturahmi banyak. Makanya besok sejak tanggal 1 Dzulhijjah jangan lewatkan kecuali detik-detik kita banyak dengan amal soleh. Ya, ngaji amal soleh nggak? Besok ngaji dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, enggak ya? Puasa ngajinya sebulan sekali atau sepekan sekali kan? Ya. Baca Quran, hatamkan tuh 9 hari. Masa 9 hari nggak hatam? Ya. Karena ini kesempatan yang tidak datang nanti setahun sekali loh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ringan melakukan amal soleh. Besok pas masuk di tanggal 1. Nah, ini tanggal 1 kita nunggu dari ulil amri kita. Ya, kita tunggu ulil amri kita. Kalau menentukan nanti tanggal 1-nya besok, berarti jatuhnya nanti tanggal 9 kapan? Kemudian kita puasa Arafah. Tetap kita berkaitan dengan saum, puasa. Ya, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, maksudnya melihat hilal, berpuasa, yaitu berpuasa bersama ulil amri. Itu kaum muslimin begitu tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi bukan sendiri-sendiri. Kita lanjutkan. Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah yang ketiga, karena di dalamnya ada perintah haji. Perintah haji. Makanya namanya Dzulhijjah. Arti dzu itu yang punya, yang memiliki. Ya. Hijjah itu berarti yang haji. Karena di dalamnya kemuliaan Dzulhijjah besok, karena di dalamnya ada perintah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah telah mewajibkan haji itu bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka dia wajib pergi haji. Ya. Yang sudah punya harta, fisiknya juga kuat, yang tidak sakit dan seterusnya, maka dia wajib haji. Ya. Yang kemudian menunda padahal kesempatan ada, harta ada, fisik ada, maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang pergi haji? Enggak ya? Belum ada. Ya, sudah berangkat. Ada jamaah kita yang pergi haji? 2 orang, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sedang pergi haji, semoga Allah selalu sehatkan mereka. Allah berikan kekuatan untuk beramal soleh. Allah jadikan hajinya hajjan mabruran, laisa lahul jaza illa al jannah. Karena balasan bagi haji yang mabrur tidak ada kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum berangkat haji, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin. Perintah haji itu, ya,
itu ada di bulan Zulhijjah. Walaupun orang yang berangkat untuk menunaikan haji boleh dari mulai bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Oleh karena itu nih mungkin sekarang udah kloter yang berapa ya? Kan gitu kan? Atau kalau yang berangkatnya pakai haji furoda, besok baru berangkat tuh, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Ada yang tanggal 8 baru berangkat yang furoda, ya. Ya, tapi kan kita jarang yang furoda, ya. Sekali furoda bisa beli rumah kan gitu. 300 400 apa namanya? Jeti, ya kan? Ibu tahu jeti? Ya, ya. Jadi sekali berangkat ya 400 juta atau 300 juta, ya. Nah, itu khusus lah, ya. Ya, 450, ya. Cuma 1 tahun berangkat langsung. Ya, murid saya kemarin tahun yang lalu cuma 2 pekan langsung berangkat, ya. Cuma memang kantongnya harus apa? Tebal kan gitu, ya. Nah, di dalam Dzulhijjah itu ada perintah haji. Perintah haji ini Masya Allah ibu-ibu sekalian, itu bukan sembarangan perintah loh. Terkumpul padanya beberapa amalan. Satu, ya, amal seorang hamba dari sisi hartanya. Orang kalau berangkat haji nggak pakai harta, nggak bisa. Apalagi zaman sekarang, betul ya? Kalau dulu mungkin iya, tapi sampainya juga berbulan-bulan, kan gitu kan? Jadi ibadah dalam hal harta itu ada di haji. Yang kedua, ibadah dalam hal apa? Fisik jelas dituntut. Terkumpul fisik, harta. Yang ketiga, ibadah syuur, ibadah perasaan jelas harus apa? Ada. Orang kalau nggak sabar, ya perasaannya main mudah tersinggung di hadapan jutaan manusia yang berdesak-desakan, nggak bisa haji. Oleh karena itu dia wajib sabar, ya wajib apa? Sabar. Termasuk yang keempat, ibadah dari sisi apa? Lisannya. Di sana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menjaga lisan untuk apa? Siapa yang menegakkan haji, melaksanakan haji, jangan nggak boleh apa? Fusuqa wala jidala wala fusuk fil haji. Nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berbuat fasik, nggak boleh apa? Perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Kenapa? Bisa membatalkan haji. Oleh karena itu, lihat beberapa amalan tuh terkumpul di haji. Dan itu adanya di Dzulhijjah. Adanya di Dzulhijjah. Kenapa kemudian para ulama menjelaskan kepada kita, bulan Dzulhijjah itu justru terkumpul semua ibadah. Semua, Bu. Ya. Semua ibadah itu terkumpul di bulan apa? Dzulhijjah, terutama di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ya. 10 bahkan apa? Boleh. Nanti kita sebutkan yang keempat, ya, Idul Kurbannya itu boleh sampai tanggal berapa? 11, 12, 13. Ya, lepas dari 13 bukan berkurban lagi. Ya. Jadi di sini kenapa kemudian kata para ulama dia lebih utama daripada yang lainnya? Ya, dia lebih utama. Ada ibadah puasa, ya puasa tadi. Minimal sekali tanggal 9. Ada ibadah salat. Ya, ada salat apa? Salat Id. Gitu kan? Ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Itu semua terkumpul di Dzulhijjah itu. Inilah yang membuat Dzulhijjah itu kesempatan besar bagi seorang mukmin dan mukminah untuk tidak melewatkannya. Ya. Rugi kalau kemudian kita tidak ingatkan dari sekarang. Apalagi kita masih di akhir dari bulan Dzulqa'dah. Ayo besok, ya. Karena ini bulan kesempatan semua terkumpul ibadah di situ. Ya. Di bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat, karena di dalamnya ada apa? Perintah berkurban. Perintah berkurban. Ya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kata para ulama tafsir ada 2 maknanya. Makna yang pertama, Al-Kautsar itu salah satu nama telaganya milik Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan meneguk airnya. Ya, dipersilakan oleh Nabi. Ya. Makna yang kedua, Al-Kautsar itu apa? Kata para ulama tafsir artinya apa? Kathratul mal. Banyak nikmat dari sisi harta.
Ya. Orang yang diberikan nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Fasalli li rabbika. Maka hendaklah dia salat tuh. Ya, orang yang diberikan nikmat banyak kenikmatan, nikmat sehat dia selalu salat. Nikmat ketika dia punya harta dia selalu salat. Nikmat keluarga dia tidak meninggalkan salat dan seterusnya. Nah, ini baru seorang hamba nih. Ketika inna a'tainakal kautsar, ketika sesungguhnya kami telah berikan kenikmatan yang banyak, maka konsekuensinya berikutnya fasalli, dirikanlah salat. Walaupun sebagian ulama tafsir menyebutkan maksudnya salat Idul Adha, tapi ini sifatnya umum, salat apapun, ya. Karena apa? Orang yang bersyukur itu dia tegak salat pada dirinya, ya. Orang yang nggak salat itu salah satu ciri orang yang tidak bersyukur. Ya, dia nggak sujud kepada Allah. Tapi orang yang sering sujud, tanda bahwasanya dia banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, oleh karena itu lihat Allah membuka dengan fasalli, maka dirikanlah salat, dan wanhar, berkurbanlah. Ya. Jadi menyembelih hewan kurban sebagaimana tuntunkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu di antara nikmat yang juga tidak boleh kita lupakan adalah nikmat harta. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau Allah memberitahukan kita, ini aku berikan nikmat harta maka berkurbanlah. Ya. Dan kurban itu pun orang yang bermain-main dengan ibadah kurban itu ancamannya juga berat. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan la yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Ya, orang yang kemudian punya harta untuk berkurban tapi dia nggak berkurban. Padahal mungkin beli kambing atau beli sapi dia bisa. Ya, kalau lagi nggak bisa, ternyata di bawahnya dia bisa beli kambing, bukan sekedar beli sapi, kambing bisa, harusnya dia berkorban. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal di Madinah berapa tahun? Nabi tinggal di Madinah berapa? Nggak tahu. Berapa tahun? Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi umurnya dipanggil oleh Allah umurnya berapa? Berarti di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Kata Abu Hurairah, kata Anas bin Malik, Nabi di Madinah 10 tahun, setiap tahun beliau berkurban. Itu Nabi loh. Ya. Nabi setiap tahun berkurban. Walaupun Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidaklah harta itu nyampe di tangan Nabi, nggak sampai sehari hartanya udah habis. Tapi Nabi tiap tahun berkurban. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, sudah 20 tahun di Palmerium, ya berkurbannya nggak pernah. Ya, udah 25 tahun di Jakarta kagak pernah berkurban. Malu kita sama siapa? Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orangnya ngurus negara, ngurus keluarga, ngurus umat, tapi masya Allah masih berkurban. Dan kata Ali bin Abi Thalib, Nabi itu kalau berkurban dengan 100 ekor hewan ternaknya, dan 80 Nabi yang sembelih sendiri, sisanya aku, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya sunnahnya itu kalau besok ibu-ibu sekalian berkurban, suaminya yang menyembelih, ya jangan ibu, ya kan, takutnya setelah itu tepar. Ya, tapi boleh, kata para ulama, seorang wanita menyembelih boleh tidak? Boleh, dan sah, ya sah, ya boleh saja. Nabi SAW itu coba bayangkan 100 berkurban, ya dipotong sendiri Nabi itu, ya bagaimana dengan umatnya? Ya, jadi nggak tanggung-tanggung. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan Nabi kita itu kana ghaniyan. Nabi SAW itu orang kaya. Ya, walaisa faqiran. Dia bukan orang miskin. Ya, Nabi kita SAW itu orang kaya. Setiap tahun berkurban. Dan berkurban ini nggak kayak kita, satu doang, kan gitu kan? Nabi SAW itu saking kayanya, ya. Dan Nabi kita nggak miskin, saking kayanya. Dulu waktu melamar Khadijah, itu dengan maharnya berapa? 100 ekor unta. 1 ekor unta sekarang berapa?
Nabi itu mengelamar Khadijah dengan 100 ekor unta. Kalau kita seperangkat alat sholat. Benar apa tidak? Kebanyakan, ya kan? Kalaupun emas paling ngasihnya berapa? Ya 10 kan. Mungkin sekitar sekarang berapa ya? Hah? Ya kali aja kan gitu. Nabi nggak tanggung-tanggung, ya. Tapi Nabi lihat nggak cinta harta, ya. Apalah aku dibandingkan dengan dunia, nah, gitu. Nabi pernah mengatakan kalau Rasulullah SAW mau dunia miliknya semuanya bisa. Tapi Nabi justru nggak contohin umatnya, para sahabatnya, kita juga nggak begitu. Nah inilah kenapa sempat saya sampaikan di forum yang sekarang itu, tema kita, kenapa kok ada orang yang bakhil? Padahal berkorban itu ringan sebenarnya. Berkorban apa? Ringan kalau kita pintar-pintar mensiasatinya. Kalau kita tahu berkorban setahun sekali, harusnya kita apa? Nabung setiap bulan. Nyampe itu pasti insya Allah. Ya, nyampe itu. Cuma kita kadang suka disesatkan oleh syaitan, musuh kita, akhirnya apa? Lepas ke kurban. Ya. Ya, alhamdulillah. Mau istilahnya apa kek? Yang penting apa? Disiasati. Jadi kenapa ada orang-orang yang bakhil terhadap harta, ibu-ibu? Ya. Ada beberapa faktor, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ada beberapa faktor orang tuh bakhil terhadap harta. Sedangkan penyakit bakhil itu dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan pada satu kaum, Bani Salamah kalau tidak salah. Siapa pemimpin kalian? Kata orang-orang ini, pemimpin kami, pemimpin Bani Salamah adalah Fulan bin Fulan. Tapi kami enggak mencintai dia ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Karena dia bakhil. Ya, karena pemimpin kami apa? Bakhil, kikir, pelit, medit, merki, kan gitu. Apalagi dia nggak tahu nama istilahnya, ya kan? Ya, medit, ya kan gitu, kikir. Ketika kaumnya ini mengatakan pemimpin kami iya dia, tapi dia kikir, kami nggak mencintainya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Adakah penyakit yang lebih dahsyat daripada kikir? Berarti apa? Kikir itu penyakit yang apa? Berbahaya terhadap harta itu. Ya padahal kata Imam Ghazali, faktor pertama orang yang bersikap bakhil karena satu, dia merasa memiliki harta itu miliknya. Padahal harusnya apa? Harta kita itu bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Ya, dititipi, diamanahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kalian mengkhianati amanah dari Allah dan dari Rasulnya, dan juga amanah-amanah yang Allah bebankan kepada kalian. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan apa? Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Lihat, Allah menggandengkan dua ayat ini dengan ayat sebelumnya itu. Kata Allah, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan dengan ayat sebelumnya, jagalah amanah itu, berarti Allah ingin mengatakan harta adalah amanah. Anak adalah apa? Amanah. Yang suatu saat nanti kita dimintai pertanggungjawaban atas amanah ini, yang dua, yaitu amanah harta dan amanah anak-anak. Kalau bicara tentang anak-anak, itu amanah ibu-ibu. Wajib kita didik dengan agama. Kita ajarkan tentang ibadah yang benar. Kita ajarkan, tuntunkan sunnah Nabi yang lurus. Kalau kita cuek sama anak-anak kita, terutama agama, maka suatu saat kita pasti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah kenapa Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini? Alimu dinakum. Kata Ali, maksudnya jagalah keluargamu ya dari api neraka. Ajarkan itu anak-anakmu, istrimu dengan agama. Ya, kalau kita cuek sama anak kita, itu kita nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu wajib mengajarkan ilmu yang wajib, yaitu ilmu agama. Ya, kalau ilmu dunia ya sifatnya apa? Ya kalau memang kita bisa ajarkan demi kebaikan, boleh saja. Tapi yang paling penting ajarkan apa? Agama. Anak-anak kita sholatnya udah benar belum? Ya,
Suami kita udah benar belum sholatnya sesuai tuntunan sunnah Nabi? Kalau belum, suruh ngaji, ya. Barengin sama ibu-ibu sekalian. Besok hari Ahad, besok hari Sabtu ada kajian tentang apa? Fikih sholat. Datang bareng. Ya. Siapa di sini yang setiap bulan minimal ngajak suami? Tunjuk tangan. Ngaji bareng. Tunjuk tangan. Kagak ada segini banyak. Aduh, ya kan? Ada nggak? Oh, takut ria jadi yang gitu ya. Ya. Ajak suami untuk ngaji. Ajak anak-anak kita untuk ngaji. Kalau memang ngajinya boleh anak-anak diajak. Kadang-kadang ada ngaji kan memang anak jangan diajak, takutnya apa? Menimbulkan ini dan itu. Ya sudah. Tapi ada kesempatan anak diajak, ajak. Kita dapat pahala tuh. Kita dapat apa? Pahala. Jadi itu sekali lagi harta kita itu amanah, bukan milik kita. Nah, ini sebab orang kikir karena dia merasa hartanya milik apa? Milik dia. Sama seperti sifatnya Qarun. Ya, yang dikisahkan oleh Al-Qur'an. Dia merasa apa? Dengan ilmu dia, ini harta datang kepada dia. Jadi bukan karena Allah. Ya Allah. Nah, ini orang seperti Qarun begitu. Ya. Padahal harus diketahui, harusnya setiap orang yang punya banyak harta, dia mengetahui zikir-zikir yang apa? Yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu dia ucapkan nih, yaitu kalimat inna lillah wa inna ilaihi. Ada penggalan yang pertama inna lillah. Apa artinya? Sesungguhnya kami milik, iya termasuk harta kita. Ya, termasuk harta kita itu milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Ya, iya. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, yaqulu ibnu Adam, anak Adam manusia itu berkata, mali mali, hartaku hartaku. Padahal kata Nabi, tidaklah harta manusia itu enggak keluar dari yang tiga. Ya, enggak keluar dari yang tiga. Apa kata Nabi yang pertama? Ma akalta fa afnaita. Apa yang dimakan kemudian apa? Dibuang, keluar ke belakang. Ya, makannya lewat depan, kemudian keluarnya apa? Di belakang. Kan gitu kan? Kemudian yang kedua, wa ma labista, apa yang kalian pakai, kemudian apa? Fa ablaita, kemudian menjadi usang. Selesai. Yang ketiga ini kata Nabi SAW, dan inilah harta yang sesungguhnya, harta milik kita, ya, yaitu apa namanya? Apa yang autasaddaqta fa amdaita, apa yang kalian sedekahkan itulah yang menjadi apa? Harta kalian. Jadi di antara tiga itu, yang kita makan dibuang, ya, yang kita pakai akan usang. Mobil kita suatu saat juga akan usang, gitu ya. Oleh karena itu, kalau punya apa? Punya makanan, berbagi. Dan orang yang berbagi makanan dengan orang-orang fakir, miskin, Ibnu Sabin, itu pahalanya besar. Dalam beberapa ayat itu Allah sebutkan tuh. Betul apa tidak? Bahkan Allah ancam tuh, ara'aita alladzi yukadzibu bid. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Kemudian ayat berikutnya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul, yang dia menghardik anak yatim, wala yahuddu ala, enggak mendorong untuk apa? Dia memberikan makan orang miskin. Lihat, harta kita dari sisi yang kita makan, kalau bisa nyampe juga tuh kepada fakir miskin. Supaya apa? Jadi amal buat kita. Harta yang kita pakai, entah itu pakaian, ya kalau udah kebanyakan ya salurkan ke tempat siapa yang butuh. Ya. Kan banyak orang kadang-kadang berpakaian, ya, ratusan pakaian yang dipakai paling cuma 7. Betul apa tidak? Iya. Ibu-ibu ini terutama punya tas sampai ratusan tas yang dipakai paling juga seminggu berapa? Ya, hati-hati itu ditanya nanti tuh. Ya, mendingan kasih apa namanya? Orang yang butuh kasih. Nggak perlu tas mahal-mahal sampai apa? Ratusan juta. Ada nggak tas ratusan juta? Nah, berarti ibu-ibu termasuk nih. Tahu harganya, ya kan? Ya. Kendaraan kita suatu saat akan usang, tapi jadikan kendaraan kita jadi amal. Ya. Kendaraan dipakai buat apa? Ngaji, gitu loh ya. Kendaraan dipakai buat jemput anak sekolah, ustadz, gitu loh, ya kan? Ini ustadznya datang pakai sendiri lagi, kagak dijemput, ya kan? Terlalu nih ibu-ibu yang ya. Saya pernah diundang di perusahaan namanya anak perusahaan Astra. Saya ngisi di Astra.
apa namanya Trek. Tahu, pernah dengar Trek nggak? TRAC? Nggak pernah. Rupanya itu perusahaan itu menyewakan mobil-mobil buat disewakan. Kayak semacam kita apa berarti Grab ya? Iya. Jadi waktu saya ngisi pertama kali, ditelepon saya, Ustadz mau dijemput nggak? Oh nggak usah lah, condet, ini cuma dekat gitu kan. Pas saya sampai di Trek, nah kok saya lihat ini perusahaan apa, banyak mobil-mobil mewah, ada gitu ya, ada mobil yang biasa, makanya banyak sekali. Setelah saya kajian, saya tanya, ini perusahaan apa? Ini perusahaan penyewaan mobil Ustaz. Tadi kan Ustaz mau dijemput. Kata Ustaz nggak usah. Ya udah, pas besoknya saya ditelepon, Ustaz dijemput kan? Jelas dijemput lah ya kan. Masa mobilnya mewah-mewah masa kagak dijemput ya kan? Itu mobil kalau bisa dipergunakan untuk menjemput anak yatim piatu, ya kan? Jemput siapa? Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang mau ngaji, yuk naik mobil saya aja. Itu jadi berpahala. Ya, bagus itu, kendaraan jadi bermanfaat. Jangan kendaraan buat dinikmati kita liburan, ke pantai dan itu malah dosa nanti. Mendingan dipergunakan. Kalau perlu dikasih, kan? Ustadz, saya di rumah ada 4 mobil. Ustadz ngambil 1, oh alhamdulillah ya kan? ya. Maksudnya bukan Ustadz syukron, bukan Ustadz yang lain gitu kan? Ya, banyak tuh Ustadz yang dapat fasilitas. Ustadz dijemput sama sopir saya, bagus, terutama di daerah-daerah ya, dijemput, ya. Dan yang ketiga tadi, harta manusia, kata Nabi apa? Wat autasaddaqta, yang kalian sedekahkan, fa'amdaita, maka itu yang menjadi apa? Harta kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi, kalau di antara kita jangan bangga dulu, saya tabungannya ada 2M Ustaz. Ya. Itu belum milik harta kita. Baru di tabungan. Reksadana saya juga ratusan juta Ustaz, gitu ya. Itu belum harta kita. Harta kita itu yang ada di masjid-masjid. Itu baru harta kita. Harta kita itu yang ada di tempat-tempat yatim piatu. Yang setiap bulan kita kasih makan sekian ratus yatim piatu. Itu baru harta kita. Bahkan harta kita yang ada di orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, kan ada orang tua asuh ya kan? Si anaknya ini beberapa dia pergi ke Madinah, ke Mekah belajar, mencari kuliah ilmu di sana, dibiayai oleh seseorang. Itu baru hartanya. Jadi bukan yang ada di tabungan, bukan yang ada di tangan, bukan yang ada di dompet, bukan. Itu belum harta kita. Ya. Makanya sebenarnya tidak salah besar. Tidak salah ya, kita katakan tidak salah 100%. Ketika Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengatakan, anak-anak saya nggak saya suruh menabung. Ya, beliau pernah ceramah begitu ya. Anak-anak saya nggak suruh saya menabung, enggak, tapi dia ngelihat yang bisa memberi makan, kasih dari duitmu. Itu baru tuh, ya. Ditabung bukan harta kita, gitu ya. Reksadana syariah bukan harta kita, tapi harta kita yang ada di masjid-masjid, yang jadi tiang-tiang masjid, karpet masjid, wakaf Al-Qur'annya, kan gitu. Itu baru harta kita, ya. Harta kita yang ada di mana tadi? Yayasan yatim piatu, yang ada di tolabul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu kekurangan biaya, dia sumbangsi itu, nah itu baru hartanya. Ya, ada kisah itu, kisah nyata. Saya lupa nama ulama Damaskusnya itu, ulama siapa yang waktu dia kecil dikisahkan oleh ayahnya. Waktu dia kecil itu dikisahkan, dan ini yang bercerita ulama besar di Damaskus, ya, yang insya Allah tidak bohong. Dia waktu kecil dia pernah mendapatkan kisah dari ayahnya, ada 2 orang kakak beradik. Ketika kakaknya meninggal dunia, maka ketika dimasukkan itu mayitnya ke lahat, liang lahat gitu, orang yang memasukkan ini melihat cahaya yang terang di kuburannya, ya. Dan dia melihat mayit ini dibawa. Nah, ini boleh jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang meninggal ini orang baik. Gitu kan? Akhirnya setelah dikuburkan, dia penasaran, ini mayit siapa keluarganya? Ditanya kepada keluarganya, apa keseharian dari mayit ini? Gitu ya. Apa keseharian mayit ini? Tapi sebelum dia tanya itu, nggak berapa saat kemudian adiknya meninggal juga. Ya, laki, dua-duanya laki. Dan hal yang sama dilihat di dalam kuburnya oleh dia ini. Ya. Dilihat ada cahaya yang terang sekali,
menyertai si mayit ini. Maka rasa penasaran dari dua kakak beradik ini, dia tanya kepada keluarganya, siapa adik kakak ini? Maka kata keluarganya, kakaknya itu ya orang yang senantiasa menuntut ilmu. Sedangkan adiknya ini orang yang nggak sempat menuntut ilmu, tapi dia membiayai kakaknya untuk datang ke majelis ilmu. Ya, pahalanya sama, masya Allah. Ya, makanya jangan lupa tuh, kalau kita tahu ada orang yang mau menuntut ilmu kekurangan biaya, berikan dari harta kita, karena itu juga besar. Ya, di samping sodakoh kita ya, itu juga besar. Ada orang yang mau pesantren, nggak punya apa, nggak punya duit, misalkan nggak punya dana, maka kita dititipi amanah harta, jangan bakhil, karena harta itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita hanya disuruh menjalankan amanah harta. Dan tahukah kita ibu-ibu sekalian, amanah harta yang mesti dikeluarkan pun dalam semua ayat-ayat Al-Quran itu nggak ada tuh bahasanya semuanya harta, nggak ada, nggak? Selalu dikatakan dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum, kalimatnya wa mimma, sebagian saja. Itu pun ada yang hitungannya 2,5%, sebagian, bukan seluruhnya. Walaupun kita nggak bakalan setara dengan Abu Bakar yang pernah datang kepada Nabi, ya Rasul, ini hartaku semuanya. Semua hartanya itu, kata Nabi, untuk keluargamu mana? Kata Abu Bakar, Allah jadi jaminan. Tuh, bayangkan. Ada nggak kita yang nyerahin harta semuanya? Nggak ada, ya kan? Ya, kalau ibu-ibu ngelihat suaminya, ini semua harta saya Ustadz, misalkan gitu ya, pasti ibu-ibu dongkol, kan gitu. Ya, ya kalau bahasa Betawinya, lu gila lu kali ya. Buat kita gimana, gitu kan? Abu Bakar nggak takut miskin, karena orang yang bersedekah, kata Nabi SAW, tidak akan berkurang, tapi justru dia akan apa? Bertambah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan merasa harta kita itu milik kita, tapi inna lillah, semua itu milik siapa? Milik Allah, termasuk harta kita. Nah, ini sebab pertama kata Al-Imam Ghazali, kenapa orang bisa kikir? Karena dia menganggap hartanya milik dia. Tapi kalau dia menganggap hartanya titipan, pasti dia nggak bakalan bakhil, nggak bakalan pelit, nggak bakalan kikir. Ya. Kemudian faktor yang kedua, kenapa orang bisa berbuat kikir, gitu ya? Karena dia apa? Minim ilmu. Sedangkan apa? Allah dan Rasul telah menjelaskan bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya itu justru apa? Tadi sudah disebutkan, mana qasad, tidak akan berkurang itu hartanya, tapi justru bertambah. Nah, ilmunya ini nggak nyampe tuh sama orang kikir. Ya, padahal yang kedua, ilmunya mengatakan apa? Matsalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillah kamatsali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah, maka seperti satu butir biji, satu biji, yang dari satu biji ini muncul tujuh tangkai, ya, masing-masing tangkai ada berapa? Ada 100. Berarti orang yang berinfak sekali di jalan Allah, karena Allah ganti berapa? 700 kali lipat. Nah, tapi ilmunya ini nggak nyampe tuh sama mereka, orang-orang yang kikir. Ya. Nah, mungkin tahu tapi nggak dijalankan. Nah, ini lebih parah lagi. Ya. Oleh karena itu kita wajib tahu, ibu-ibu sekalian, ketika kita berinfak, Allah pasti ganti itu. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya bukan Allah kemudian butuh, enggak. Ya. Siapa yang mau menginfakkan karena Allah, fayudha'ifa, akan kami lipat gandakan. Ya. Jadi jangan takut kalau kita berinfak itu pasti diganti oleh Allah. Ya. Kalau enggak di dunia, nanti diganti di mana? Iya. Dan jangan terburu-buru kita mengatakan, saya udah sering infak Ustadz, tapi kok nggak diganti sama Allah. Nah, ini salah juga nih. Ya. Katanya 700 kali lipat. Ya, saya kemarin infak 4 gram emas, harusnya kan dapat berapa tuh balik lagi. Nah, ini enggak. Jangan, bukan begitu namanya. Ini salah prinsip, gitu ya. Sudah, serahkan saja. Ini karena Allah, selesai, nggak usah dihitung. Tidak usah apa? Dihitung. Pasti Allah apa? Ganti.
Pasti Allah ganti ibu-ibu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengukur sesuatu dengan akal kita. Ya, saya udah infakkan 1 rumah Ustadz, kok nggak diganti 10 rumah? Ya berarti itu kita salah niat itu. Ya, keyakinan diganti pasti. Ya, maka sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jauhi kekikiran, ya, pelit. Lihat, ketika besok ada berkurban, jangan kita berhitung. Ya, kalau kita mau memuliakan bulan Dzulhijjah, maka ada rizki untuk berkurban, jangan ditunda. Berkurbanlah. Ya, sebagian ulama menyebutkan berkurban itu hukumnya wajib, tapi jumhur kebanyakan ulama menyebutkan dia sunnah muakkadah. Ya. Wajib kenapa demikian? Kata para ulama, wajib bagi orang-orang yang memang sudah punya harta. Ya. Silakan berkurban. Dan berkurban itu ada tuntunannya dari Nabi SAW. Hewan-hewan yang kurban, yang masuk ke dalam hewan kurban, itu yang mesti dikurbankan. Samaniyata azwaj minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Kata Allah Subhanahu wa taala 8 tuh. Artinya 4 pasangan, 4 berpasangan, jantan maupun betina. Dari mulai unta, ya, jantan atau betina, kemudian ke bawahnya sapi, jantan atau betina, kemudian ke bawahnya lagi yang kambing, kemudian domba. 4 kali 2 8 hewan. Mau jantan mau betina silakan, boleh saja. Kita kurbankan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tapi sekali lagi tadi Nabi kita berapa tahun tadi di Madinah? 10 tahun, 10 kali beliau berkurban. Ya. Jadi jangan sampai nanti lupa sampaikan kepada suami. Ya. Kalau kebetulan memang tahun ini ada rizki, maka beli hewan kurban. Tunaikan untuk melaksanakan perintah Allah. Sebagai rasa syukur. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, termasuk nikmat harta. Fasholli li rabbika wanhar. Dengan nikmat harta itu maka hendaklah engkau jaga salatmu dan berkurbanlah. Semoga kalau kita besok ini dikasih kesempatan, berarti kita berkurban. Dan kalau berkurban karena Allah, berarti kita tahu keistimewaan bulan Dzulhijjah. Ya, inilah ibu-ibu sekalian, kenapa kemudian kita diperintah untuk mengagungkan kesempatan bulan Dzulhijjah besok. Kesempatan bulan Dzulhijjah besok. Jangan sampai kita sia-siakan. Amal soleh yang mana yang lebih dicintai oleh Allah? Amal soleh apa saja? Ya, amal soleh dari mulai sholat kita jaga. Ya, kemudian berkurban kita jaga. Termasuk amal soleh berzikir. Maka dianjurkan tuh nanti banyak-banyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Silakan banyak berzikir. Dari kapan Ustaz? Bukan sekedar tanggal 10-nya saja. Ya, iya, kita banyak berzikir. Kalau tidak salah Abu Hurairah sama Abdullah ibnu Abbas ketika masuk di tanggal 1, beliau ke pasar-pasar mengingatkan manusia untuk bertakbir, mengagungkan Allah. Ya, karena mereka tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dia ada tanda keimanan, ketakwaan di dalam hatinya. Ya, maka banyak-banyak bertasbih. Jadi tasbih juga amal soleh. Salat amal soleh. Puasa tadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9-nya itu amal soleh. Termasuk sedekah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, 11, 12, 13 itu amal soleh. Ya, karena kita tahu tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah melebihi dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan maaf, ada satu yang ketinggalan tadi ya, tapi ibu-ibu catat saja. Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah, karena Allah bersumpah dengan hari ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah mengatakan wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Itu surat apa itu? Al-Fajr. Ya, kata Allah demi waktu subuh.
Dan demi malam-malam yang 10, sepakat para ulama, maksudnya sumpah Allah malam yang 10 adalah malam-malam hari-hari di 10 pertama bulan sampai Allah bersumpah. Sesuatu yang Allah berikan sumpah dari makhluknya, apa kata para ulama tafsir? Agar manusia memberikan perhatian dengan yang disumpahi oleh Allah. Ada apa di 10 hari yang Allah sumpahkan itu? Oh, ternyata 10 hari itu 10 yang istimewa di mata Allah. Ya. Jadi ingat, kalau Allah bersumpah, berarti kita disuruh memperhatikan apa yang disumpahi oleh Allah. Ada apa? Saking pentingnya Allah bersumpah dengan makhluk itu. Ini yang namanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wadduha, demi waktu, ada apa dengan waktu duha? Berarti dia penting itu. Ya, di antara wasiat Nabi kepada salah seorang sahabatnya, kekasihku mewasiatkan aku 3 hal. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, termasuk mendirikan sholat apa tadi? Duha, jangan ditinggalkan. Itu lihat bagaimana Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Ketika Allah berfirman wal asri, demi waktu, berarti ada apa dengan waktu-waktu kita? Ternyata waktu itu penting. Banyak orang yang kemudian terlindas dengan kerugian karena tidak memanfaatkan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan makhluk-makhluk yang lainnya, wasyamsi waduhaha, demi matahari, kan gitu ya? Itu berarti ada apa dengan sinar matahari, dengan mataharinya kita disuruh memperhatikan. Walaili, demi malam dan apa yang menyelimutinya, ada apa dengan malam? Itu ternyata mesti kita perhatikan. Banyak orang yang nggak memperhatikan apa? Matahari sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia apa? Nggak mendapatkan kebaikan. Coba kalau dia memahami, ya Allah, hidup ini kalau Allah izinkan nggak ada matahari, kira-kira kita gimana? Waduh, di samping gelap, kemudian juga apa? Kalau gelap terus kan? Nggak ada matahari. Ya berarti malam terus. Ya, apa kita tidur terus? Kan enggak. Ya, tidur juga ada batasnya. Orang kalau nggak memperhatikan malam, banyak orang yang kemudian apa? Salah. Padahal malam itu Allah jadikan untuk istirahat, pakaian, gitu kan? Bukan untuk usaha, bukan untuk olahraga. Tapi banyak orang yang salah karena nggak memahami malam itu, akhirnya dia cari usaha di malam hari. Ya, kemudian dia apa? Merusak badannya karena apa? Malam tidak digunakan untuk apa? Istirahat dan seterusnya. Nah, ini semua sama. Ketika Allah berfirman walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10, ternyata 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu penting untuk diperhatikan. Ya, jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Inilah bagian dari apa yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita. Yang pertama, jangan sampai beberapa hari lagi masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian kita tidak mampu memanfaatkan dengan amal soleh. Kemudian jangan lupa, ya, amal soleh yang disebutkan di dalam dalil itu banyak. Dari mulai sholat kita, sedekah, silaturahim kita, termasuk juga apa? Berpuasa kita, jangan ditinggalkan. Kalaupun tidak bisa puasa dari tanggal 1, jangan lupakan tanggal berapa? 9-nya. Karena pahalanya tadi menghapus dosa selama 2 tahun. Sebelum dan juga apa? Sesudahnya. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya dan kita buka forum tanya jawab. Ya, insyaallah kita jawab apa yang bisa dijawab. Dan silakan kepada ibu-ibu. Fadhol. Yang belakang dulu, Bu. Yang duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, barakallahu fiik. Berkurban itu kata para ulama, di mana kita tinggal itu yang lebih baik. Ya. Kecuali kalau di tempat tinggal kita udah cukup semua, maka boleh itu kurban kita diekspor. Maksudnya misalkan kita keluarkan dari kampung kita ke kampung orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, tapi kalau kampung kita lagi membutuhkan, kan ada nih kayak di Indonesia beberapa daerah, jangankan di Indonesia, di Jakarta aja ada orang yang setahun sekali nggak pernah makan daging. Ada nggak? Ada. Mudah-mudahan Pak Mariam dapat daging lah, ya. Saya pernah mengirimkan kurban. Ada muhsinin, orang yang baik, yang mengirimkan 2 ekor sapi. Terus ada beberapa tahun yang lalu, berapa kambing itu di Jakarta Utara, di pinggir laut.
yang kalau kita datang masih amis baunya ya. Itu di sana mereka sampaikan ke kita nggak pernah 1 tahun makan daging. Ya, jangankan di luar daerah, di Jakarta masih ada yang nggak makan daging. Maka orang yang kaya di daerah itu nggak boleh keluar, di situ dia potong. Tapi kalau di daerah kita tempat tinggal udah berlebihan, maka boleh kita kirim ke Maluku, ke Irian, gitu ya. Jangan-jangan di sana juga banyak yang nggak mau makan daging, apalagi sampai terlalu jauh. Jadi nggak perlu, ya. Kalau di Jakarta memang udah kepenuhan, kirim ke daerah yang masih wilayah negara kita. Jadi biarkan yang di sana, di mana Mekah gitu ya, udah banyak juga. Jadi nggak perlu kita ke sana. Dan justru orang yang berkurban di tempatnya itu lebih mulia, ya, daripada yang bukan di tempatnya, Bu. Jadi ingat, di lingkungan yang sedang butuh, dia sampaikan itu hewan kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang mengerjakan puasa Daud? Karena sehari puasa sehari enggak. Iya. Sedangkan nanti bulan jatuh 10 hari itu kan pahalanya sangat besar sekali. Itu bagaimana caranya? Boleh saja. Orang kalau misalkan dia niatnya 2, puasa Nabi Daud dengan puasa Dzulhijjah. Boleh niatnya 2, karena ini perkara sunnah. Sunnah boleh. Sunnah itu muwassa'ah. Muwassa'ah itu luas perkaranya. Tapi kalau wajib jelas ada ketentuannya, nggak boleh digabungkan dengan yang sunnah. Yang sunnah dengan sunnah boleh. Tapi kalau kemudian dia maksudnya puasa Daud sekaligus puasa Dzulhijjah, kan gitu? Berarti sehari puasa sehari tidak, boleh. Yang penting kalau jatuhnya tanggal 9 di hari ketika dia tidak berpuasa, jangan. Paham tidak? Puasa tanggal 1 misalkan, berarti puasa berikutnya karena Nabi Daud juga kan, puasa tanggal 3 kan? Kemudian puasa berikutnya tanggal berapa? Puasa berikutnya tanggal 7 Zulhijjah. Puasa berikutnya tanggal, ini masih pas. Ini masih pas kan? Tapi kalau ada orang yang kemudian puasa Daudnya tanggal 2 Zulhijjah, berarti puasanya tanggal 2, kemudian tanggal berapa? 4, tanggal 6, tanggal 8, termasuk 9 dia lakukan. Karena tanggal 9 tidak boleh ditinggalkan. Paham Ibu? Jadi boleh saja, tidak mengapa. Fadhol, yang lain tadi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih afdol mana orang yang berkurban dengan 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, tapi maksudnya patungan? Ya, patungan kan? Wallahu alam, kata para ulama bahwasanya dua-duanya itu utama. Ya, bahkan Nabi SAW kalau berkurban dengan Dengan 1 ekor domba itu diniatkan untuk semua keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan 1 ekor hewan kurban cukup mencukupi semuanya. Nggak perlu kemudian suami 1 domba, istri 1 etawa, kan gitu. Anaknya 1 apalagi sapi, nggak perlu. Ya. Dan kalau kemudian 1 keluarga bersekutu dengan 7 ya. 7 orang membeli 1 ekor sapi, itu juga memiliki keutamaan. Ya, semua terpulang kata para ulama kepada kemampuan kita. Kalau kita baru mampunya 1 ekor etawa, tahu etawa ya? Yang kambing agak besar kan? Udah cukup, dan itu lebih utama. Karena dananya adanya khusus untuk etawa. Sekitar berapa misalkan? 7. Ya, 7 juta. Misal, atau 9 juta. Tergantung tongkrongan si etawa, ya. Ya, maksudnya besarnya, tingginya. Tapi kalau ada dananya untuk cukup untuk keluarga itu patungan 1/7 gitu kan, itu juga utama. Maka dilihat dari istita'ah, kemampuan dari yang berkurban. Kemampuan dari yang berkurban. Kita udah ngajak nih keluarga, ya cuma 3 orang, 3/7 kan? Ya sudah, nggak usah dipaksakan, beli aja 1 ekor etawa, 1 ekor kambing atau domba. Itu keluar, sekali lagi semua tergantung dari istita'ah, kemampuan. Sedangkan Allah la yukallifullahu nafsan, Allah tidak menyusahkan kecuali sekedar kemampuan. Kalau memang bisa ada 7 orang dari keluarganya, maka yang utama dia beli 1 ekor sapi. Karena menurut kabar 1 ekor sapi tentu dagingnya lebih banyak, bisa memberikan banyak manfaat. Tapi
Kalau memang nggak mampu, maka beli 1 ekor kambing atau domba, itu insya Allah sudah memiliki keutamaan. Allahu a'lam bishawab. Yang lain, yang tengah, yang belakang. Kalau belum akikah nih ya, terus pas waktu musim korban kita punya duit, itu akikah dulu atau korban dulu? Wallahu alam, yang jelas para ulama berpendapat ya kalau dia bisa berakikah dan masa akikah itu kan terbatas, maka yang utama dia berakikah. Yang utama dia berakikah. Ya kalau udah lewat, maka pertanyaan baru lagi, berarti apa yang utama berkurban. Ya. Apa dalilnya? Sebagian ulama mewajibkan kurban itu bagi orang yang mampu, punya duit, ya kan? Maka berkurban hukumnya wajib, sedangkan akikah hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kemudian cucunya atau anaknya baru lahir, baru hari yang ke-3 misalkan dari kelahiran, mana yang lebih utama? Dia berakikah atau berkurban? Berakikah. Sementara uangnya adanya cuma pilihan 1. Kecuali kalau uangnya ada 2, bisa akikah, bisa juga apa? Maka melakukan dua-duanya jauh lebih baik. Ya, sama, anak laki berarti 2 kan? 2, maka beli kambing 2. Uangnya habis, akikah lebih utama daripada berkorban. Ya, ya, enggak, tetap dipenuhi kata Nabi. Laki-laki berapa? 2. Kalau perempuan baru 1. Anaknya laki-laki atau cucunya laki-laki, uangnya cukup untuk beli 2 hewan karena laki-laki, maka akikah lebih utama daripada kurban. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini, ya Bu, silakan. Kalau ada perbedaan nanti di 9 Zulhijjah itu, apakah puasanya kita ikut perintah atau Pembahasan tentang masalah ini itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama kita, ibu-ibu. Matlak munculnya hilal itu masing-masing negara kadang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Jangankan Saudi, kita dengan Malaysia aja kadang suka berbeda. Itu padahal dekat. Padahal dekat. Oleh karena itu, ketika tadi sudah disebutkan hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasa karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, kata Syekh bin Baz, maksudnya kita berpuasa ikut ulil amri dan berbuka pun ikut ulil amri. Maka nggak jadi masalah, ibu, nggak jadi masalah. Bahwasanya kita ngelihat tanggal 9-nya nanti berdasarkan keputusan ru'yatul hilal ulil amri. Tanggal 1 adalah besok, berarti hitung tanggal 1 besok, tanggal 2 berikutnya, tanggal 3 sampai tanggal 9-nya, maka di situ kita berpuasa Arafah. Kalaupun berbenturan atau tidak sama dengan Saudi, itu kan memang Saudi melihatnya hilalnya sudah lebih dahulu, maka nggak apa-apa, nggak perlu jadi ribut kita. Yang perlu kita amalkan adalah bahwasanya kita puasa karena ulil amri mengatakan tanggal 1 Zulhijjah hari ini, sehingga tanggal 9-nya jatuh pada hari ini dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita nggak usah ragu, ya tidak usah ragu. Baik, yang kiri dulu sebentar Bu. Ya, yang lain dengarkan ya. Anak, Iya. cucu apa yang sekeluarga di rumah itu. Dan di rumah juga. Kalau mobilnya ini nggak punya anak, yang ada keponakan, yang masih tinggal, kita ke rumah. Nggak apa-apa. Ini dalam hal ini, sebagaimana Nabi ketika berkurban itu menyebutkan dalam satu riwayat untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Siapapun yang masuk keluarga Nabi itu masuk. Bahkan dalam riwayat yang lainnya untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Jadi kalaupun misalkan kita punya keluarga, kita niatkan ini kurban atas nama diriku dan juga keluargaku, masuk tuh keluarga kita semuanya. Baik itu termasuk kata para ulama, bahkan anak yang kita angkat sejak bayi itu masuk dalam keluarga kita. Ya, masuk dalam keluarga kita. Jadi tidak masalah. Enggak juga dalam satu rumah. Kalau kebetulan dia tahu bahwasanya kakaknya kan jadi keluarga dia juga ya, dari satu orang tua, memang nggak berkurban, maka diniatkan itu nyampe pahalanya. Ya, jadi sekali lagi yang penting niatnya itu ini kurban atas nama diriku
dan juga keluarga itu, kalaupun kita sebut termasuk apa? Keluargaku dari ibu, dari bapak, silahkan diniatkan, dan insya Allah sampai pahalanya. Jadi cukup satu hewan untuk satu apa? Satu keluarga besar. Nggak usah disebut satu persatu. Keluarga cukup, ya, cukup satu keluarga. Iya, udah nyampe itu, nggak bakalan ketukar. Taib. Oke, sebentar, satu ini. Kalau yang sudah meninggal, kita wajib, misalnya orang tua kita itu, Ya. kita masih wajib mengorbankan. Bagi yang sudah meninggal, itu kondisi orang yang meninggal ada beberapa keadaan dalam hal berkorban. Yang pertama, kalau yang berkorban ini pernah ngobrol sama kita, ya, pengen berkorban, gitu kan? Pengen berkorban dan uangnya sudah ada. Tapi qadarullah sebelum dia berkorban, dia meninggal dunia, maka yang seperti ini boleh dia berkorban dan bahkan dilaksanakan. Karena itu apa namanya, keinginan, niatnya sudah ada, bahkan berupa wasiat, itu dilaksanakan wasiat. Kurbannya atas nama si yang meninggal, boleh. Tapi kalau kemudian orang yang sudah meninggal kita, nggak ada obrolan-obrolan, sekarang kita yang masih hidup itu mau berkorban, mengikutsertakan yang sudah, saudara kita yang sudah meninggal, itu boleh, nyampe itu pahalanya. Ya. Jadi misalkan kita sebutkan ini korban atas nama keluargaku, termasuk juga ayah ibuku yang sudah meninggal, silakan. Dan insya Allah pahalanya apa? Nyampe. Ya. Tapi tidak boleh nama berkorban itu atas nama yang meninggal. Ya, namanya itu nama kita, nama kita. Saya nih, saya berkorban atas nama keluarga besar Joko. Jokonya masih hidup kan? Termasuk saya berkorban atas nama ibu bapak saya. Padahal ibu bapaknya sudah meninggal. Itu boleh atas nama si Joko. Jangan ini hewan kurban atas nama almarhum, gitu ya. Itu nggak ada. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi boleh, tidak mengapa, asal diikutsertakan dalam berkorban. Terakhir. Iya. Enggak, yang benar itu berkorban atas nama yang masih hidup, bukan yang meninggal dunia. Kecuali kalau yang meninggal dunia punya wasiat. Tolong tanah yang 200 meter, ya. Kalau kejual, tolong dibelikan hewan kurban atas namaku, boleh. Karena itu wasiat, paham? Paham ya? Orang yang meninggal berwasiat, maka wasiat sepanjang dia hak benar, maka dilaksanakan. Berdosa orang yang tidak melaksanakan wasiat. Dan hartanya milik si yang meninggal, setelah terjual itu tanah, maka dibelikan misalkan sapi yang besar gitu ya. Dan atas sapi itu atas nama almarhumah misalkan, itu boleh. Tapi kalau dia tidak pernah berwasiat gitu ya, dan tidak pernah terbesit omongan untuk berkorban, keluarganya berikutnya di tahun berikutnya bawa berkorban, mengikut sertakan nama ini, ya, tapi bukan di hewan kurbannya, itu boleh. Paham tidak? Ya, namanya tetap hewan kurban ini milik siapa, kata pengurus, gitu kan? Hewan kurban ini milik saya yang masih hidup. Tapi saya niatkan untuk seluruh keluargaku yang masih hidup maupun yang sudah. Nah, itu boleh, tidak mengapa. Jadi selain daripada wasiat itu tidak ada dalilnya. Ya, selain dari yang berwasiat. Kalau yang meninggal punya wasiat, maka atas nama si yang meninggal itu dibolehkan, ya. Tayyib, cukup insyaallah ibu-ibu sekalian, cukup ya. Udah jam zuhur. Cukup, nanti zuhur apa? Cukup keluarganya saja. Walaupun orang sudah berkorban nggak apa-apa, boleh. Ya, walaupun sudah berkorban. Udah, singkat aja ibu. Apa? Saya akan menanyakan tentang sodako. Jadi misalnya sodako secara terpaksa saya misalnya diminta diutangi sama orang. Hari ini untuk uang sekolah, hari ini untuk apa sampai dia utang. Akan tetapi tidak membayar. Dan
Sah. Udah dijawab sah. Boleh. Yang penting diikhlaskan. Ya. Berapa kali selalu utang, Boleh. Iya. Malah diikhlaskan jadi lebih amal buat kita yang mengikhlaskan. Ya. Jadi tidak mengapa. Ya. Cukup dulu karena sudah zuhur waktunya. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang benar semata karena dari Allah, kalaupun ada yang keliru, ada yang kurang semata karena kedhaifan ilmu yang ada pada diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.